Anda kembali di Anju Siang, pemirsa. Hendak ketemu suami, Naas, seorang ibu rumah tangga di Tanah Toraja, tewas dalam kecelakaan maut. Dalam peristiwa tersebut, polisi amankan sopir truk beserta barang bukti. Isak tangis keluarga korban pecah saat jenazah Adriani Rambung dibawa ke Rumah Sakit Laki Padada, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Sebelumnya Adriani hendak bertemu suaminya di kota Palopo yang berjarak sekitar 50 km bersama kedua anaknya. Naas, korban mengalami kecelakaan maut di Poros Rantepao, Makale, antara motor yang dia kendarai dengan truk pengangkut gas LPG 3 kg dari arah berlawanan. Nyawa Adriani tak tertolong akibat luka berat bagian kepala, sementara kedua anaknya selamat. Satu orang di antaranya mengalami luka lecet pada pelipis kanan. Pengendara roda 2 berboncengan dengan anaknya 2 yang membonceng perempuan meninggal dunia di tempat. Dalam peristiwa tersebut, sopir beserta truknya dan sepeda motor diamankan polisi di Plaza Pelayanan Kepolisian Polres Tanah Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial terkait kondisi rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat yang penuh dengan pasien. Diduga antrian panjang itu karena lonjakan pasien terpapar corona pasca libur panjang. DKI Jakarta disebut sedang dalam kondisi genting pandemi COVID-19. Hal ini nampak dalam video amatir warga yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan suasana antrean ratusan warga di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Diketahui tingkat hunian di Wisma Atlet mencapai 80,68%. Bahkan lonjakan kasus COVID-19 bertambah 50% dalam seminggu terakhir. Penyumbang kasus baru ini berasal dari libur panjang Lebaran. Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara akan digunakan untuk isolasi pasien COVID-19 lantaran rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran sudah mulai penuh. Rumah susun tersebut digunakan karena lonjakan kasus corona meningkat pasca libur panjang. Rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat kembali penuh lantaran setiap harinya pasien positif COVID-19 terus meningkat. Saat ini Satuan Gugus Tugas COVID-19 sedang menyiapkan sejumlah alternatif untuk menampung pasien corona yang melonjak, yakni di rumah susun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Sebanyak 5 tower yang disiapkan bagi pasien COVID-19 sehingga ditargetkan akan terrealisasikan dalam waktu dekat dengan melihat representatif angka positif corona di tanah air. Tak hanya di Cilincing lockdown juga dilakukan warga RT 11 RW 09 Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur akibat berkerumun di Taman Perumahan. 22 warga terjangkit COVID-19. Dan bersama kami ada Mahathir Muhammad di sana. Mahathir, di sana masih apakah dilakukan lockdown? Ya, benar sekali Lovi dan Fandi, masih dilakukan lockdown dan juga masih termasuk zona merah di Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, RT 011 RW 9. Dan saya sudah bersama dengan Kapolsek Pulau Gadung yaitu Kompol Bedi Suwendi yang akan melakukan dan juga mengecek langsung bagaimana isolasi mandiri yang dilakukan oleh setiap warganya. Kompol, selamat siang, kita berbincang sedikit. Ini Kompol harus memakai APD, saya juga harus memakai sarung tangan. Sebenarnya warga yang di sebelah sini, khususnya yang akan disamperin, ini kenapa Kompol? Apakah masih positif atau sedang menjalani isolasi mandiri setelah pasca 14 hari? Baik, kita akan mengecek warga Pulau Gadung, Kelurahan Kayu Putih di RT 11 RW 9 yang mana kemarin ada lockdown di sini, kita sudah isolasi. Saat ini kita akan cek hasilnya, mudah-mudahan negatif dari hasil swabnya. Oke, ini langsung akan cek negatif atau tidaknya dan juga membawa sembako, benar sekali ya? Kita bawa sembako, kemudian tadi sebelum ini kita laksanakan penyemprotan disinfektan. Oke, Kompol silakan untuk persiapannya saja. Kita langsung persiapan. Ditahan dulu Kompol, bisa? Oke, kita akan langsung menghampiri Fandi dan Lovi. Ini proses melakukan swab test. Saya harus memakai sarung tangan bersama juga juru kamera kami Muhammad Faisal dan juga Dimas Winardi karena posisinya di sini satu rumah ini sebanyak 6 orang ya? 6 orang, ini keluarga Bu Linda. Bu Linda? Ya. Ini masih dibilang positif berarti? Kita cek sekarang dulu hasilnya apa. Oke. Ini karena kemarin isolasi mandiri di sini. Oke, silakan Kompol. Saya tidak bisa juga terlalu mendekat karena ini saya harus menjaga jarak. Kompol silakan karena sudah menggunakan APD. Ya, saya sebelah sini saja. Saat ini Kompol Bedi Suwendi itu Kapolsek dari Pulau Gadung akan melakukan swab test kepada salah satu warganya. Ini
Saya akan coba sampaikan dan juga menghampiri mikrofon saya ya dengan jaga jarak. Doa semoga ibu hasilnya negatif. Amin. Ya, biar ibu sehat kembali, bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, kita langsung aja bu ya, kita cek swab ya. Ya. Berdoa dulu kita supaya ibu sehat. Ini salah satu warganya Fandi Lofi yang akan di swab test karena kemarin sedang menjalani isolasi mandiri, berarti masih dikatakan positif atau zona merah. Namun hari ini akan dicek lagi, mereka telah menjalani isolasi mandiri dari tanggal 2 Juni 2021. Dan ini akan dilakukan swab test yaitu Ibu Linda Purba ya, tadi atas nama Ibu Linda Purba akan dilakukan swab test. Kita akan lihat prosesnya. Tadi kalau memang benar sekali disampaikan Lofi, sebenarnya ada 22 warga yang telah menjalani isolasi mandiri, ada kurang lebih 2 kepala keluarga itu telah menjalani isolasi mandiri di Wisma Atlet, ada juga di beberapa rumah sakit swasta lainnya. Kompol, kita berbincang sedikit Kompol. Kemarin ada beberapa warga yang sudah menjalani isolasi mandiri di Wisma Atlet bahkan ya, ada juga. Itu sudah pulang atau gimana? 13 orangnya sudah kembali ke sini, sudah membawa surat keterangan dari Wisma Atlet, sudah sehat semua. Oke. Nah, kalau ini Ibu Linda ini prosesnya sekarang swab test ya nih ya. Swab test ya. Kita berbincang dengan Ibu Linda dulu sebentar ya, Ibu Linda Purba ya. Saya dari jauh nggak apa-apa Ibu, boleh pakai masker ya Ibu? Ya. Ibu, mohon maaf saya dari jauh ya. Ibu dengan Ibu Linda, sudah berapa lama Bu menjalani isolasi mandiri di rumah nih Bu? 16 hari udah. 16 hari. Kemarin ketahuan positifnya awalnya dari apa sih Bu? Saya karena saya selama ini saya kan nggak tahu bahwa orang itu kena, jadi kita sering kontak sama masih saudara. Jadi saya perasaan saya, badan saya sakit, saya suruh anak saya di itu antigen, diperiksa, saya positif, gitu. Terus saya lapor ke Pak RW. Iya. Sejauh ini Bu, dari pihak Kapolsek, juga 3 pilar TNI, Polri, Satpol PP, bantuannya seperti apa, khususnya dari Pak Bedi juga bantuannya seperti apa, dan Ibu bagaimana nih menanggapinya Bu? Alhamdulillah banget. Syukur sama Allah bahwa Allah itu membukakan pintu hati saudara-saudara kami untuk memberi pertolongan, kunjungan yang memberi semangat kepada kami itu, terutama Pak Kapolsek yang baik. Terima kasih Ibu Linda, semoga cepat sembuh, cepat kembali sehat. Ini ada juga ini sembako Pak ya akan diberikan ya? Sembako. Bro, ambil bro. Ya, ini sembakonya akan diberikan juga kepada warga saat ini. Namun untuk swab test bukan hanya dilakukan di rumah ini saja, akan dilakukan beberapa rumah warga lagi. Walaupun mereka sudah pulang dari Wisma Atlet untuk memastikan yang tadinya di RT 011 RW 09 Kayu Putih ini yang zona merah menjadi zona kuning. Hasilnya Negatif. Alhamdulillah negatif. Berarti Ibu Linda Purba udah sehat. Ya Ibu. Baik, untuk itu ini sembako sedang diberikan. Sementara itu kembali ke studio untuk Fandi dan Lofi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad. Salam untuk keluarga, ibunya juga selamat sudah negatif. Terima kasih Mahathir Muhammad sudah melaporkan dari sana. Dan pemirsa, informasi selanjutnya, selain mempercepat vaksinasi massal, pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro hingga 28 Juni. Daerah di zona merah harus menerapkan sistem kerja dari rumah hingga 75%. Saya juga tadi telah menyampaikan kepada Gubernur DKI untuk nanti di akhir Agustus target 7,5 juta penduduk di Jakarta harus sudah tervaksinasi. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro kembali diperpanjang hingga 28 Juni 2021. Aturan PPKM Mikro diperketat mulai dari waktu operasional pertokoan dan restoran hingga pukul 9 malam dan kapasitas hanya 50%. Untuk aktivitas perkantoran, di zona merah 75% karyawan kerja dari rumah. Sementara di zona oranye atau kuning, jumlah karyawan yang bekerja dari rumah 50%. Lalu untuk pendidikan, di zona merah belajar dari rumah, dan untuk zona oranye atau kuning, diperbolehkan tatap muka di sekolah, namun hanya 2 jam sehari dan sepekan hanya 2 hari. PPKM Mikro yang akan diperpanjang tanggal 15 sampai 28 Juni. Ini untuk daerah zona merah, work from home-nya 75%. Jadi untuk daerah-daerah berbasis PPKM Mikro merah, itu kantornya 25%, namun kantor itu harus digilir. Terdapat belasan kabupaten kota yang masuk dalam zona risiko tinggi yang tersebar dari Sumatera, Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Timur.
Peningkatan kasus COVID-19 merupakan imbas dari mudik lebaran dan warga yang nekat berlibur tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas kesehatan, apalagi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit sejumlah daerah mulai menipis. Saya juga tadi telah menyampaikan kepada Gubernur DKI untuk nanti di akhir Agustus target 7,5 juta penduduk di Jakarta harus sudah tervaksinasi. Ini memang target yang sangat ambisius, tetapi mau tidak mau kita harus menuju ke sana untuk mencapai kekebalan komunal. Vaksinasi COVID-19 terus didorong agar dapat menyuntikkan 700.000 dosis vaksin per hari untuk bulan ini dan 1 juta dosis vaksin per hari pada bulan depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi kebocoran tabung gas 12 kg terjadi. Sebuah rumah makan di Jakarta terbakar habis. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Nantikan usai jeda hanya di iNews ya.